Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Sofianur Azizah dengan NIM 33362300006. Saya merupakan mahasiswi jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai tingkat resiko K3 dalam konstruksi pelabuhan. Adapun sebelum itu, perlu diketahui pentingnya K3 dalam konstruksi pelabuhan. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek krusial dalam pembangunan pelabuhan. Pelabuhan adalah lingkungan kerja yang berisiko tinggi dengan berbagai potensi bahaya seperti terjatuh, tertabrak, ataupun terkena benda jatuh. Memastikan keamanan pekerja adalah tanggung jawab utama bagi kontraktor konstruksi pelabuhan. Selanjutnya, identifikasi bahaya di lokasi konstruksi pelabuhan. Bahaya umum yang kerap terjadi adalah seperti peralatan berat, ketinggian, kebakaran, dan bahaya listrik yang dapat ditemukan di lokasi konstruksi pelabuhan. Adapun bahaya spesifiknya itu dikenali bahaya yang muncul di area konstruksi pelabuhan seperti bahaya pada area pengerukan, dermaga, dan fasilitas bongkar muat. Dan bahaya lingkungan yang dapat terjadi yaitu potensi bahaya seperti paparan bahan berbahaya, polusi, dan dampak terhadap ekosistem sekitar lokasi konstruksi pelabuhan. Selanjutnya, kita mengenal penilaian risiko atau menentukan tingkat risiko yang berpotensi terjadi pada konstruksi pelabuhan. Nah, setelah mengidentifikasi bahaya-bahaya di area konstruksi pelabuhan, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko bertujuan untuk mengukur tingkat risiko yang mungkin terjadi dari setiap bahaya yang teridentifikasi. Hal ini dilakukan dengan menilai kemungkinan kejadian atau probability dan tingkat keparahan, severity dari setiap risiko. Di sini probability atau kekerapan itu adalah jumlah seringnya atau jarangnya suatu kecelakaan terjadi. Di sini ada 3 tingkat dari kekerapan, yaitu ada jarang terjadi, kadang-kadang terjadi, dan sering terjadi. Adapun untuk severity atau keparahan itu ada 3 tingkat juga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, dari kumulasi antara kekerapan dan keparahan ini dapat disimpulkan dengan tingkat resiko, di mana ada tingkat resiko rendah, moderat, dan tinggi. Moderat atau sedang, serta tinggi. Penilaian risiko ini sangat penting untuk memutuskan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Risiko dengan tingkat rendah dapat dikelola dengan prosedur rutin, sedangkan risiko dengan tingkat tinggi membutuhkan tindakan pengendalian yang lebih intensif. Pada teknisnya, pengendalian risiko dapat dilakukan dengan eliminasi dan substitusi. Eliminasi bahaya yaitu menghilangkan sumber bahaya secara total, yang merupakan pendekatan paling efektif untuk mengendalikan risiko. Ini dapat dilakukan dengan mengganti peralatan, proses, atau bahan-bahan berbahaya dengan yang lebih aman. Adapun substitusi bahan berbahaya yaitu menggunakan bahan atau zat pengganti yang lebih aman dan ramah lingkungan dapat mengurangi potensi bahaya yang mungkin timbul, seperti zat kimia beracun atau debu berbahaya. Dan ada perancangan ulang proses kerja, di mana perancangan ulang proses kerja dilakukan dengan merancang ulang tata letak, alur kerja, atau metode konstruksi dapat mengeliminasi atau mengurangi paparan pekerja terhadap bahaya yang teridentifikasi. Selanjutnya, pengendalian risiko dengan rekayasa teknisnya. Dalam rekayasa teknis ini, pengendalian risiko dilakukan dengan 2 cara, yaitu modifikasi desain dan pemasangan pengaman. Modifikasi desain yaitu melakukan modifikasi desain peralatan, mesin,
dan infrastruktur konstruksi untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi. Contohnya adalah menambahkan pelindung pada bagian berbahaya, menggunakan teknologi yang lebih aman, atau merancang ulang tata letak area kerja. Yang kedua yaitu pemasangan pengaman, memasang berbagai sistem pengaman seperti pagar, jaring, atau pembatas lainnya untuk melindungi pekerja dari risiko jatuh, tertabrak, atau tertimpa objek. Penerapan rekayasa teknis ini sangat penting di area bekerja di ketinggian. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan risiko dalam administrasi dan pelatihan. Pada pengendalian risiko ini ada program pelatihan, prosedur kerja aman, dan sistem perizinan kerja. Pada program pelatihan, menyediakan program pelatihan K3 yang komprehensif bagi pekerja konstruksi. Pelatihan harus mencakup identifikasi bahaya, penggunaan APD, serta tindakan tanggap darurat. Jadi pelatihan di sini yaitu menyiapkan atau memberikan edukasi kepada para pekerja dalam melakukan pekerjaan agar menghindari hal-hal yang berbahaya atau meminimalisir kecelakaan kerja. Adapun prosedur kerja yaitu menetapkan prosedur kerja yang aman dan jelas serta mendokumentasikannya. Pekerja harus mengetahui dan memahami prosedur ini untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Setelah itu ada sistem perizinan kerja. Pada sistem perizinan kerja, menerapkan sistem perizinan untuk aktivitas berbahaya seperti pekerjaan di ketinggian, pekerjaan panas, dan pembongkaran. Sistem ini memastikan kontrol yang ketat atas pekerjaan berisiko. Biasanya dalam perizinan kerja ini, SDM atau pekerja yang dibutuhkan itu dieliminasi atau diuji kelayakannya di mana perusahaan atau suatu lembaga yang akan menjalankan proyek konstruksi itu harus menyeleksi pekerja yang sudah teruji dalam mengoperasikan alat berat atau bekerja menjalankan proyek, karena itu sangat penting agar dapat menghindari risiko kecelakaan pada pekerja jika misal pekerjanya tidak teruji. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian risiko dari alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri ini digunakan pada pekerja, yaitu seperti atribut ada pelindung kepala. Di sini helm keselamatan merupakan alat penting untuk melindungi pekerja konstruksi dari risiko terbentur benda jatuh atau tertimpa material. Serta ada pelindung tangan. Di sini ada sarung tangan kerja yang dapat mencegah luka akibat gesekan, goresan, dan benda tajam selama bekerja di lapangan. Dan ada pelindung kaki, seperti sepatu keselamatan dengan sol anti-slip dan pelindung jari kaki dapat melindungi pekerja dari risiko tertimpa barang berat atau tergelincir. Jadi alat pelindung diri ini berguna atau berfungsi untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja. Atau istilahnya kita kenal sebagai safety harness. Selanjutnya, yaitu analisis tabel identifikasi penilaian tingkat risiko dan pengendalian risiko pekerjaan konstruksi pada pelabuhan wisata Waisai. Di sini dalam proses konstruksinya ada beberapa uraian pekerjaan. Yang pertama itu ada pekerjaan pendahuluan. Identifikasi bahayanya ada terluka, terpeleset, dan tertusuk. Jadi pada identifikasi bahaya pada proses pekerjaan pendahuluan itu kerap terjadi. Di sini ada angkanya, angka 3 berarti dia sering.
Karena tadi yang sudah kita ketahui, yang level pertama itu jarang, yang kedua itu kadang-kadang, dan yang ketiga itu sering. Nah, karena ini level 3 berarti ini kerap atau sering terjadi. Lalu pada keparahannya level 2. Level 2 ini berarti sedang. Adapun tingkat resikonya adalah jumlah perkalian dari tingkat kekerapan dan keparahan. Di sini kekerapannya 3 karena sering, keparahannya sedang itu 2. Menghasilkan jumlah tingkat resikonya 6, berarti tingkat termasuk tingkat tinggi. Karena tingkat resiko itu untuk 1 dan 2 itu ringan, 3 dan 4 itu sedang, dan 6 sampai 9 itu adalah tingkat resiko yang tinggi. Selanjutnya ada pekerjaan pasangan. Di sini identifikasi bahayanya itu terpeleset, terluka, tersengat aliran listrik. Ini levelnya sering terjadi, keparahannya 3, tingkat resikonya 9, berarti ini termasuk tingkat resiko yang tinggi. Lalu pada pekerjaan beton, identifikasi bahayanya tertimpa material, terluka tangan. Sedang, kadang-kadang keparahannya itu sedang, dan tingkat resikonya itu tinggi. Adapun pengendalian resikonya, itu menggunakan safety harness dan memastikan material disimpan dengan aman dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mudah jatuh atau menyebabkan bahaya. Selanjutnya ada pekerjaan kaca. Identifikasi bahayanya itu terjatuh, terluka, dan tertimpa material. Ini terjadinya kadang-kadang. Tingkat keparahannya 4 dan tingkat resikonya tinggi, yaitu 8. Selanjutnya ada pekerjaan penutup lantai dan penutup dinding. Identifikasi atau potensi bahayanya yaitu terjatuh, tersengat listrik, dan terluka tangan. Ini sering terjadi, tingkat keparahannya sedang, dan tingkat resikonya 6 atau tinggi. Lalu ada pekerjaan besi dan aluminium. Potensi bahayanya tertusuk serpihan material dan terpeleset. Ini sering terjadi, tingkat keparahannya sedang, dan tingkat resikonya tinggi. Lalu yang terakhir ini pekerjaan langit-langit atau plafon. Identifikasi bahayanya terluka, terpeleset, dan tertusuk. Tingkat kekerapannya itu 4, tingkat keparahannya 2, jadi tingkat resikonya itu tinggi, 8. Maka kesimpulan dari pemaparan presentasi kali ini yaitu penerapan ketiga yang komprehensif dan efektif merupakan kunci keberhasilan proses proyek konstruksi pelabuhan. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian yang tepat mampu mencegah kecelakaan kerja dan melindungi pekerja. Adapun rekomendasi yang direkomendasikan yaitu komitmen manajemen yang kuat, pelatihan rutin, pengawasan ketat, dan budaya K3 yang terbentuk di seluruh organisasi. Hal ini akan mewujudkan konstruksi pelabuhan yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.